Halo, nama saya David Kisana Nugra. Saya mahasiswa Universitas Budi Dharma dalam program studi Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya ingin memberikan materi terkait teknik berbicara depan umum dalam mata kuliah Public Speaking. Public speaking atau berbicara depan umum merupakan sebuah aktivitas di mana pembicara menyampaikan beberapa hal dengan cara yang mudah agar audiens dapat mengerti terkait materi yang diberikannya. Di sini, kita bisa melihat bahwa berbicara depan umum bukan hanya tentang merangkai kata menjadi kalimat, namun bagaimana kata-kata yang disampaikan mampu mengantarkan makna dan maksud yang dikehendaki oleh pembicaranya. Oleh sebab itu, seorang pembicara yang baik harus memahami bagaimana teknik berbicara yang baik di depan umum, menguasai cara mendapatkan perhatian, dan menyampaikan gagasan yang dipikirkan dengan cara yang tepat. Namun, tak jarang sebagian dari orang merasa sulit untuk melakukan namanya kegiatan public speaking, karena mereka merasa gugup untuk tampil di depan banyak orang. Sehingga apa yang ingin disampaikannya ketika dia menjadi public speaker menjadi kurang jelas. Apalagi ketika dia berbicara di depan umum untuk pertama kalinya. Maka dari itu, bagaimana sih cara mengatasi kegugupan ketika kita menjadi seorang public speaker? Dari materi ini kita akan membahas 3 caranya. Yang pertama, kita harus percaya diri. Tentunya dalam percaya diri, kita harus memastikan bahwa diri kita itu bisa melakukannya. Jika tidak cukup percaya diri saat berbicara dengan orang lain, mereka jadi sulit untuk berinteraksi dengan kita, dan percakapan pun menjadi kurang begitu lancar. Berhentilah berpikiran takut ini dan itu, atau salah berbicara. Katakan pada dirimu bahwa kamulah yang terhebat. Memiliki mindset positif akan membuatmu jadi lebih percaya diri. Cara yang kedua, yaitu persiapan yang matang. Selain kurang percaya diri, kurangnya persiapan untuk melakukan presentasi juga bisa jadi sebab kita gugup dan mengalami namanya demam panggung. Penguasaan materi yang kurang membuat bahan pembicaraan jadi kurang juga, dan bingung harus melakukan apa. Demam panggung pun mulai kamu rasakan. Oleh karena itu, persiapkan dirimu sebaik mungkin dengan bahan presentasi yang sudah kamu siapkan jauh-jauh hari, agar saat kamu tampil, kamu sudah siap untuk presentasi. Cara yang ketiga yaitu tetap fokus. Ketika kalian berpikiran bahwa public speaking adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan, kamu cukup bayangkan saja audiens-audiens yang ada di depan kalian sebenarnya itu tidak ada. Bayangkan saja seperti kalian berbicara kepada diri kalian sendiri. Jika menatap mata audiens membuat kamu hilang fokus dan juga blank, maka sebaiknya hindarkan menatap mata audiens. Tetap fokus ke depan dan pikirkan hal lain sehingga kamu nyaman dan asik dengan apa yang kamu pikirkan, sehingga kamu tidak akan kehilangan fokus terkait materi yang kamu ingin bawakan. Lalu, hal selanjutnya yang kita bahas dalam materi kali ini adalah bagaimana sih membuat audiens tertarik dengan kita. Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan saat sedang melakukan presentasi adalah tentang cara bagaimana kita mendapatkan perhatian audiens. Sebab, perilaku umum yang banyak ditunjukkan oleh para audiens adalah mereka lebih suka mendengarkan dan menyimak dengan seksama hanya beberapa menit pertama saja. Maka dari itu, adakah cara untuk mempertahankan serta mendapatkan perhatian para audiens? Dalam materi ini, kita akan memaparkan tentang 3 strategi yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian audiens saat sedang melakukan seminar atau presentasi. Strategi yang pertama, yaitu jangan hanya diam di satu posisi. Sifat alami manusia adalah mereka tidak terlalu suka untuk berfokus pada aktivitas tertentu dalam waktu yang terlalu lama. Untuk itulah penting untuk terus berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya selama Anda membawakan materi presentasi di hadapan banyak orang. Fokus para audiens akan meningkat saat pembicara berpindah dan tidak hanya diam di satu posisi. Strategi yang kedua yaitu buat presentasi menjadi interaktif. Salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian para audiens saat kita presentasi adalah membiarkan mereka terlibat. Dalam lingkup presentasi dengan sedikit orang, Anda bisa meminta setiap audiens untuk berbagi pengalaman mereka, atau bisa juga mengidentifikasi bidang yang menurut mereka penting untuk dibahas. Dan cara ketiga, yaitu sampaikan cerita yang menarik. Salah satu alasan membuat orang mau mendengarkan apa yang sedang disampaikan adalah dengan menyajikan kisah yang menarik kepada mereka. Sebagai seorang pembicara, kita harus memiliki kisah yang menarik untuk memikat para penonton. Maka dari itu, kita harus tahu audiens-audiens kita itu siapa sebelum kita melakukan presentasi. Hal yang selanjutnya, sebagai public speaker, tentunya kita pasti pernah mengalami namanya ketepatan berbicara yang kurang, kejernihan suara yang tidak terdengar, maupun volume suara yang belum terlalu kuat.
sehingga audiens tidak mendengar jelas terhadap materi yang kita sampaikan. Dalam mengatasi hal ini, sebagai public speaker, kita harus mengucapkan kata-kata kita dengan jelas dan berbicara dengan suara yang cukup kuat agar semua pendengar dapat mendengar suara kita dengan jelas. Berbicara secara tepat, tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu cepat, memudahkan pendengar menerima ide yang kita berikan. Suara kita harus terdengar mengasihkan ataupun berekspresi, seperti halnya jika kita berbicara kepada sahabat dekat kita. Namun di balik ini semua, sebenarnya bagaimana sih cara melatih agar kejernihan serta cara kita berbicara menjadi lebih baik dan benar? Dalam materi ini, kita akan memberikan dua cara untuk mengatasi hal tersebut. Cara yang pertama, yaitu perhatikan intonasi. Jangan menggunakan satu intonasi untuk semua kalimat, sesuaikanlah dengan kalimat dan tujuan dari kalimat itu. Gunakan berbagai variasi intonasi selama berbicara agar pendengar tidak bosan. Intonasi yang variatif pun akan membuat pendengar lebih memahami dengan apa yang kita sampaikan. Kejelasan intonasi akan membuat pendengar nyaman dalam mendengarkan dan mereka pun tidak akan terlalu bosan. Jangan cara yang kedua, yaitu jangan terburu-buru, berbicaralah dengan santai. Maksud dari berbicara dengan santai di sini adalah berbicara dengan ritme yang santai tanpa mengurangi kesan formal. Salah satu caranya adalah dengan berbicara secara perlahan. Berbicara dengan ritme yang tidak terlalu cepat akan menciptakan suasana yang nyaman dan mengalir. Memang, biasanya saat gugup, secara spontan akan berbicara dengan cepat. Saat hal tersebut terjadi, segera kendalikan diri dengan mengambil nafas sedalam mungkin dan hembuskan secara perlahan. Berbicara dengan begitu cepat akan merusak performa kamu. Menjadi seorang public speaker, tentunya kita juga harus memiliki banyaknya perbendaharaan kata yang kita ketahui. Penguasaan perbendaharaan kata-kata yang banyak dan pemilihan kata-kata yang tepat akan mampu meningkatkan kelancaran dan ketepatan berbicara kita, sehingga isi pembicaraan kita bertambah variatif dan tidak menjadi membosankan. Namun, bagaimana sih caranya untuk memperbanyak perbendaharaan kita? Berikut 3 cara jitu memperbanyak perbendaharaan kata. Yang pertama, rajinlah untuk membuka KBBI. Poin utama dan yang paling utama yakni rajin-rajin buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi KBBI. Namun, jangan hanya dibuka saja, tapi juga dibaca dan dipahami. Bagi kalian yang nggak punya buku fisik KBBI, kini KBBI juga hadir loh dalam bentuk aplikasi berbasis Android yang dikembangkan langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Republik Indonesia. Dengan rajin-rajin membaca KBBI, kita juga akan menambah perbendaharaan kata yang kita tahu. Yang kedua, yaitu perbanyak membaca buku. Dengan kita lebih banyak membaca buku setiap harinya, maka ini juga akan membantu kita untuk memperbanyak serta mengenali berbagai macam perbendaharaan kata yang kita kenali. Sedikit demi sedikit, perbendaharaan kosakata yang kita kenali akan semakin bertambah dengan seiringnya waktu ketika kita memperbanyak membaca buku setiap harinya. Yang ketiga, yaitu rajin baca koran atau majalah. Dengan kita rajin membaca koran atau majalah, kita akan banyak menemukan kata-kata yang sebelumnya kita pernah dengar atau kita ketahui, yang bisa menambah perbendaharaan kata kita. Majalah yang sering dibaca, yang harusnya mencukup wawasan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kebudayaan, fashion, dan lain sebagainya. Sebagai public speaker, selain memberikan ketegasan sebagai seorang pembicara, tentu kamu juga harus mempunyai selera humor agar pendengar tidak tegang saat mendengarmu berbicara. Di sela-sela ketegasanmu, siapkan humor-humor yang dapat membuat para pendengar tertawa. Hal ini berguna untuk mencairkan suasana ketika kamu merasakan suasana menjadi canggung. Karena dengan hal tersebut, maka akan membuat tenang dan mencairkan suasana agar tidak terkesan tegang. Terlebih apabila kamu sedang berbicara saat siang hari. Tentu kamu harus mengeluarkan jurusmu untuk melakukan humor sebanyak-banyaknya, agar pendengar tidak menjadi mengantuk. Humor juga dapat menarik perhatian audiens dan dapat membuat audiens mengingat materi kita dengan lebih baik. Audiens akan merasa lebih dekat dan bersahabat dengan kita ketika presentasi atau pembicaraan kita mengandung ilustrasi lucu, humor, atau anekdot. Sisipkan humor ketika berbicara di depan umum agar audiens merasa lebih rileks dan tidak kaku. Hal ini juga yang dapat membantu kita sebagai public speaker dalam guna mencairkan suasana ketika kita sedang memberikan materi dalam suatu seminar. Namun, sebelum menggunakan humor dalam presentasi kita, berlatihlah dahulu dengan sekelompok kecil orang.
Coba ceritakan ke teman kita sebelum membawakannya dalam materi public speaking kita dan lihat reaksi mereka. Jika mereka tertawa, maka kemungkinan besar humor tersebut dapat berhasil saat digunakan sebagai bagian dari materi. Baik, demikian materi yang saya sampaikan pada video kali ini sudah selesai. Semoga video dalam pembahasan materi teknik berbicara depan umum ini bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih.